Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Ini adalah kisah tentang bagaimana tekanan dari luar justru membangkitkan semangat dari dalam. Di abad ke-20, umat Islam menghadapi situasi yang sangat sulit. Sistem pendidikan mereka dianggap kuno dan terpinggirkan. Namun dari keterpurukan itu, mereka justru memiliki strategis yang cerdas untuk membangkitkan sistem pendidikan Islam tetap berjalan. Melalui pendirian madrasah modern, organisasi, serta perjuangan politik. Mari kita simak kisahnya. Cerita ini bermula dari kebijakan yang disebut dengan kebijakan politik etis. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Van Deventer. Ia mengatakan bahwa rakyat Belanda memiliki hutang budi kepada rakyat Indonesia karena telah mengeksploitasi kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia selama berabad-abad. Dan gagasan ini kemudian diresmikan oleh Ratu Wilhelmina ketika ia naik tahta pada tahun 1901. Mungkin kebijakan ini terdengar mulia dengan 3 program utama mereka. Yang pertama yaitu irigasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga edukasi. Namun, di balik itu semua, di balik kebijakan yang berkedok moral itu, Belanda tetap mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia. Seperti halnya program edukasi yang hanya diperuntukkan untuk kaum elit, priai, dan laki-laki saja. Sedangkan kaum rakyat biasa dan para perempuan tidak tersentuh oleh program edukasi ini. Sekolah yang didirikan memiliki sistem pendidikan barat murni, sehingga pendidikan Islam, pesantren yang ada di Indonesia tersingkirkan. Sistem yang kolot dan tidak efisien. Anggapan ini menjadi tamparan keras bagi umat Islam. Para pemuka Islam menyadari bahwa mereka sudah jauh tertinggal dari para kolonial Belanda, bahwa jika mereka tidak segera berbenah, maka pendidikan Islam akan semakin terpuruk dan akan tertinggal. Maka muncullah kesadaran untuk melakukan pembaharuan. Lalu, apa yang dilakukan umat Islam untuk merespon hal ini? Respon paling monumental dan paling membekas hingga hari ini adalah transformasi sistem pendidikan melalui pendirian madrasah. Banyak dari kita mungkin mengira madrasah dan pesantren itu sama, padahal ada perbedaan mendasar yang perlu dipahami. Pesantren tradisional pada masa itu murni mengajarkan agama dengan sistem halakoh, yaitu santri duduk melingkar mengelilingi kiai, menyimak pembacaan kitab kuning tanpa jenjang kelas yang jelas dan tanpa ujian formal. Sistem ini memang sangat efektif untuk mencetak ulama ahli fikih dan tasawuf, tetapi kurang membekali santri dengan keterampilan umum. Maka muncullah gagasan untuk mendirikan madrasah. Apa yang membuat madrasah berbeda? Madrasah mengadopsi sistem klasikal seperti sekolah Belanda. Artinya ada ruang kelas, ada papan tulis, ada bangku, dan murid dibagi berdasarkan jenjang usia atau kemampuan. Ada kurikulum yang terstruktur yang tidak hanya berisi ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga memasukkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, ilmu bumi, hingga bahasa Belanda. Bahkan ada ujian kenaikan kelas dan ijazah sebagai tanda kelulusan. Kita bisa melihat contoh nyata seperti Madrasah Mabaul Ulum yang berdiri di Surakarta pada tahun 1905, kemudian disusul oleh Sumatera Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1910-an, dan madrasah-madrasah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1918. Dengan langkah ini, umat Islam membuktikan bahwa mereka tidak kalah bersaing. Teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan tentang politik etis dan bagaimana
pendidikan Islam berkembang pada masa kolonial Belanda. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.